Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di media aparatur, di mana pada kesempatan ini saya akan sharing informasi mengenai 7 jenis cuti untuk ASN di tahun 2024. Di mana informasi ini kenapa saya sharing, mengingat di akhir tahun ini banyak Bapak Ibu khususnya ASN dan P3K, PNS dan P3K ini belum banyak yang tahu tentang jatah cuti tahunan ya. Jadi di akhir tahun ini banyak dari teman saya gitu ya ingin mengajukan cuti di BKPSDM karena untuk jatah cuti tahunan itu banyak gitu ya yang belum tahu. Namun selain jatah cuti tahunan, masih ada jenis cuti lainnya untuk ASN. Selengkapnya Bapak Ibu bisa simak sampai selesai. Berikut 7 jenis cuti untuk ASN. Yang pertama, di sini ada cuti tahunan seperti yang saya bilang tadi. Untuk aturan cuti ini diberikan untuk PNS atau P3K yang setidaknya itu sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang minimal masa kerjanya itu sudah 1 tahun, maka Bapak Ibu itu bisa mengajukan cuti dan maksimal jatah cuti tahunan itu 12 hari ya, tanpa misalnya keterangan sakit, tanpa keterangan harus ini dan itu. Karena di sini untuk mengajukan cuti tahunan, Bapak Ibu itu harus mengajukannya secara tertulis tanpa keterangan sakit atau keterangan lainnya gitu ya. Untuk mengajukan cuti tahunan ini Bapak Ibu bisa mengajukan di pejabat pembina kepegawaian, misalnya BKPSDM, atau misalnya Bapak Ibu itu naungan dinas pendidikan, maka harus mengajukan dulu minta rekomendasi dari dinas pendidikan. Tetap untuk yang pengajuannya yang mengeluarkan cuti tersebut itu BKPSDM, tapi harus ada tembusan dari dinas yang terkait ya, seperti itu. Kemudian ada cuti besar, ini yang kedua ya. Jenis cuti yang satu ini diberikan kepada Bapak Ibu yang telah mengabdikan dirinya sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus ya, tidak ada cuti tahunan, cuti di luar tanggungan negara misalnya. Ini sekurang-kurangnya 6 tahun tanpa Bapak Ibu mengajukan cuti. Nah, durasi cuti besar ini Bapak Ibu bisa diambil itu selama 3 bulan. Namun bagi Bapak Ibu yang PNS atau yang ASN sudah mengajukan cuti besar sebelumnya, maka tidak berhak lagi mengajukan cuti tahunan pada tahun yang sama. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu tidak boleh mengajukan 2 cuti, misalnya cuti tahunan dan cuti besar. Karena apa? Karena di sini untuk jatahnya dan secara aturan ya, dasar hukumnya cuti besar itu hanya dilakukan 1 tahun sekali selama sekurang-kurangnya Bapak Ibu itu masa kerjanya selama 6 tahun. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Dan yang ketiga yaitu cuti sakit. Cuti sakit ini pada dasarnya ASN ya, kita yang manusia itu pasti mengalami sakit, itu dikasih jatah 1 sampai 2 hari dengan ketentuan bahwa harus diberitahukan kepada pimpinan dan melampirkan surat keterangan dokter. Namun untuk yang cuti sakit ini bagi Bapak Ibu yang misalnya sakitnya lebih dari 2 hari, maka Bapak Ibu bisa mengajukan dengan maksimal durasi 14 hari ya. Nah, untuk seorang ASN berhak atas cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang atau PPK. Ya, seperti itu. Jadi, ketika Bapak Ibu misalnya sakit lebih dari 2 hari dan sudah melampirkan surat keterangan dokter gitu ya, tapi dalam 2 hari itu tidak cukup nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengajukan secara tertulis kepada BKPSDM atau dinas terkait untuk mengajukan cuti sakit selama 12 hari ya. Jadi nantinya Bapak Ibu tidak bermasalah di absensi atau di tunjangan karena sudah ada surat permohonan yang secara tertulis, dan nantinya tunjangannya pun tidak terpotong ya, karena untuk absensi ini berpengaruh kepada indeks kinerja dan absensi tunjangan. Contohnya Bapak Ibu misalnya di naungan Pemda itu ada tunjangan daerah gitu ya, jadi ada remon. Nah, itu nanti akan berpengaruh oleh tunjangan jika Bapak Ibu itu mengabaikan
dasar hukum yang seperti cuti sakit ini. Kemudian kita lanjut ke jenis cuti yang keempat, yaitu cuti melahirkan. Ini khusus ibu-ibu yang PNS ya, atau yang ASN, P3K gitu. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Bapak Ibu yang PNS atau P3K ini ibu-ibu yang melakukan persalinan ini berhak atas cuti melahirkan, dimana untuk ketentuan aturan yang tahun 2020 ya, atas revisi tahun 2017 tentang manajemen PNS atau ASN, bahwasanya untuk cuti melahirkan itu Bapak Ibu bisa mengajukan ketika udah udah mengandung, misalnya 8 bulan atau 9 bulan mau melahirkan lah intinya. Nah, bisa diajukan 1 bulan sebelumnya ya, sebelum melahirkan, dan jatahnya itu 2 bulan sesudah persalinan ya. Di situ sudah tertera ya aturannya, kita tidak bisa seenaknya gitu, misalnya cutinya 2 bulan sebelum persalinan atau apa. Ini udah masuk ke dalam aturan yang terbaru tentang manajemen ASN tahun 2020. Nah, untuk yang cuti melahirkan ini tetap ya, Bapak Ibu akan mendapatkan gaji pokok dan tunjangan tentunya. Namun di sini ada informasi terbaru bahwasannya untuk yang aturan cuti melahirkan ini nantinya akan berlaku untuk suami yang ASN ya. Kenapa? Karena untuk menemani istri yang hamil itu. Jadi bisa apa ya? Jadi ketika lahir itu si anak bisa si bapaknya itu bisa standby gitu. Artinya di sini ada poin kemanusiaannya ya. Tapi masih dalam tahap pembahasan atau belum diundangkan secara aturan. Namun untuk yang berlaku ini masih berlaku untuk ibu-ibu ya, kalau untuk yang bapak-bapaknya belum. Nah, kemudian lanjut ke poin keenam. Poin keenam ini mengenai cuti bersama. Seperti yang kita sering tahu bahwa untuk yang cuti bersama ini biasanya ditetapkan oleh presiden atau secara nasional ya. Nah, biasanya cuti bersama itu ada saat perayaan hari besar keagamaan atau tahun baru. Nah, karena namanya juga cuti bersama, Bapak Ibu tidak usah melampirkan surat permohonan secara tertulis atau kemudian melampirkan surat alasan tertentu gitu, tidak usah, karena dari masing-masing dinas atau Pemda itu mengeluarkan surat edaran, biasanya seperti itu. Nantinya untuk surat edaran itu bisa diterapkan oleh absensi yang terkait dengan tunjangan, sehingga tunjangannya tidak terpotong ya Bapak Ibu. Dan poin yang terakhir untuk cuti ASN yaitu cuti di luar tanggungan negara. Ini mungkin agak asing terdengar karena memang untuk cuti di luar tanggungan negara ini sangat jarang dilakukan oleh ASN. Karena apa? Di sini kita simak ya. Jadi jenis cuti ini diberikan kepada PNS atau P3K yang telah bekerja itu sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus tanpa ada cuti besar dan cuti lainnya gitu. Kemudian karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, maka dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Nah, untuk cuti di luar tanggungan negara ini dapat diberikan paling lama 3 tahun. Jadi Bapak Ibu ketika mengajukan cuti di luar tanggungan negara, Bapak Ibu bisa mendapatkan jatah cuti selama 3 tahun. Namun Bapak Ibu itu nantinya tidak akan mendapat gaji pokok selama cuti tersebut. Karena apa? Karena di luar tanggungan negara. Jadi negara tidak bisa mengcover Bapak Ibu gitu ya. Nah, atas dasar ini karena tidak ada gaji pokoknya, maka untuk yang PNS atau P3K gitu ya, ini sangat jarang dilakukan oleh Bapak Ibu yang sudah ASN. Tapi kebanyakan itu untuk yang ASN, termasuk teman-teman admin di sini banyak yang mengajukan cuti tahunan, apalagi di akhir-akhir tahun itu
banyak yang berlibur, biasanya seperti itu, butuh waktu 1 minggu, 7 hari, 10 hari untuk bisa berlibur gitu ya. Jadi silakan bisa diajukan cuti tahunan. Nah, untuk persyaratannya di lain kesempatan mungkin saya akan sharing kalau tidak ada halangan ya, karena saya sendiri ada kesibukan lain dan kebetulan ada WhatsApp pribadi yang masuk bahwa ada teman yang pengen mengajukan cuti dan mulai bulan ini boleh dan sudah dibuka untuk mengajukan cuti tahunan. Nah, makanya dari sekarang saya juga ingin sharing kepada Bapak Ibu. Jadi untuk jatah cuti tahunan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang minimal masa kerjanya 1 tahun ya untuk P3K dan PNS. Kemudian sebelumnya belum pernah melakukan cuti besar tadi, dan untuk syarat administrasinya nanti saya akan sharing di lain kesempatan. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu bisa share ke teman-teman lainnya agar bisa memanfaatkan ya waktu liburan, karena memang ada waktu di mana kita butuh quality time dengan keluarga ya. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.